Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Srawati Sama, kelas A2 Keperawatan semester 6 dengan NIM 18 14 20 10 47. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan melakukan atau membuat video untuk menunjang tugas ujian akhir semester 6 dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu BHD atau bantuan hidup dasar. BHD adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Aspek dari BHD meliputi pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivasi sistem tangkap darurat. Cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau resusitasi jantung paru atau RJP dini, dan defibrilasi cepat dengan defibrilator eksternal otomatis atau automat eksternal defibrilator AED. Pengenalan dini dan respon terhadap serangan jantung dan stroke juga dianggap sebagai bagian dari BHD. Resusitasi jantung paru atau RJP sendiri adalah suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung yang dikenal dengan kematian klinis ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Nah, selanjutnya tujuan bantuan hidup dasar. Tujuan utama dari BHD adalah suatu tindakan oksigenasi darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigenasi ke jaringan tubuh. Selain itu, ini merupakan usaha pemberian bantuan sirkulasi sistemik beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal sampai didapatkan kembali sirkulasi spontan atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk melaksanakan tindakan bantuan hidup jantung lanjutan. Selanjutnya, langkah-langkah bantuan hidup dasar. Selamat menyaksikan. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung paru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya.
Jika korban adalah anak usia 1 sampai dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan, dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Secara ringkas, langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30:2. Jangan hentikan sampai tim medis datang. Demikianlah informasi mengenai bantuan hidup dasar. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang GCS atau Gross Coma Class. Adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Dahulu CGS hanya dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran orang yang mengalami cedera kepala. Namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran saat memberikan pertolongan darurat medis. Tingkat kesadaran seseorang dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu mata, suara atau kemampuan bicara, dan gerakan tubuh. Baik, adapun cara mengukur tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran tertinggi atau bisa dibilang terjaga sepenuhnya berada di skala 15. Sementara yang terendah atau yang dikatakan koma berada di skala 3. Untuk mengetahuinya skala GCS, tim medis akan melakukan pengecekan sebagai berikut. Mata, nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata. Yang pertama, jika tim medis meminta membuka mata dan merangsang seseorang dengan nyeri, tapi mata orang tersebut tidak bereaksi dan tetap terpejam, maka poin GCS yang didapat yaitu 1. Yang kedua, mata terbuka akibat rangsang nyeri saja, poin GCS yang didapat yaitu 2.
Yang ketiga, jika mata seseorang terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata, poin GCS yang didapat yaitu 3. Yang keempat, jika mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan, maka poin yang didapatkan yaitu 4. Yang kedua, suara. Nilai GCS yang dievaluasi adalah pemeriksaan respon suara. Yang pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri, maka orang tersebut mendapat poin 1. Yang kedua, jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, poin yang didapatkan yaitu 2. Yang ketiga, seseorang dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas, poin GCS yang didapatkan yaitu 3. Yang keempat, jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar, maka poin yang didapatkan adalah 4. Yang kelima, seseorang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar, penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu, maka poin yang didapatkan 5. Yang ketiga, gerakan. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon gerakan. Yang pertama, tidak ada respon gerak tubuh walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri, poin GCS yang didapatkan yaitu 1. Yang kedua, seseorang hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri, poin yang didapatkan 2. Yang ketiga, seseorang hanya menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri, poin GCS yang didapatkan 3. Yang keempat, seseorang dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri, poin GCS yang diperoleh yaitu 4. Contohnya, seseorang dapat menjauhkan tangan ketika dicubit. Yang kelima, bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri, poin GCS yang didapatkan yaitu 5. Contohnya, ketika tangan diberi rangsangan nyeri, tangan akan mengangkat. Yang keenam, seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan, poin GCS yang didapatkan yaitu 6. Baik, sekian dari penyuluhan tentang bantuan hidup dasar dan Glaucoma Scale, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika teman-teman atau adik-adik yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bisa menghubungi nomor yang tertera atau juga menghubungi website yang tertera di video ini. Terima kasih, salam sehat.